Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kisah warganet. Tentunya masih dengan saya di sini. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita dari akun Twitter yang bernama @cerita_sisi_kanan. Cerita ini berjudul Harus Punya Nyali. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya beliau, silakan di-follow terlebih dahulu. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ceritanya. Harus punya nyali, butuh keberanian di setiap pekerjaan apapun yang kita lakukan, termasuk punya nyali menghadapi hantu. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Namaku Arhan, dan aku ingin sedikit bercerita soal kehidupan yang aku alami dari mulai lulus kuliah sampai bisa sukses seperti sekarang. Namun yang aku share hanya bagian horornya saja. Aku berasal dari keluarga kelas menengah. Bila dikatakan kaya, ya belum kaya. Bila dikatakan miskin juga enggak. Pokoknya aku punya rumah ukuran di pedesaan dan motor murah sejumlah 3. Ya pokoknya gitulah. Hari pertama lulus kuliah, aku memutuskan untuk tiduran dulu di kamar. Soalnya besok aku akan diajak teman untuk berbisnis. Tapi tiba-tiba HP-ku berdering. Aku pun segera mengangkatnya. Arhan, siap-siap bawa cat ya. Soalnya ruangan yang kita sewa untuk coffee shop itu, dindingnya pada belang warnanya. Catnya juga ada yang pudar, dan bahkan ada yang rontok, kata seseorang di seberang telepon. Aku pun segera mengiyakan dan berangkat ke toko bangunan. Sampai di toko bangunan, aku bertemu dengan seseorang yang entah siapa. Orang tersebut berkata, "Hati-hati nak, tempatmu bisnis ini agak angker." Aku mengiyakan saja apa yang beliau katakan. Toh juga aku tak tahu beliau siapa. Lalu orang itu berkata lagi, "Tapi kalau kamu yakin dan berdoa, semuanya bisa diatasi." Orang tersebut lalu beranjak pergi dan mengendarai motornya entah kemana. Aku pun tiba di rumah itu. Tampak Pak Tukang sedang memperbaiki genteng dan juga hal-hal kecil lainnya yang perlu diperbaiki. Aku datang dengan membawa cat dan kapi. Lalu segera minta tolong Pak Tukang juga untuk mengaplikasikan cat itu ke ruangan. Lalu aku cari temanku, sebut saja Bro. "Bro, semua udah ready. Udah aku arahin juga Pak Tukangnya untuk memperbaiki beberapa hal." Namun Bro tak menyaut, hanya menoleh. Wajahnya tampak sedikit pucat. "Ada apa bro?" tanya aku penuh selidik. "Enggak bro, aku tadi melihat sekelebat bayangan putih di atap. Awalnya jauh, lalu tiba-tiba aja dia lewat di depanku. Pas aku betulin atap sama Pak Tukang," kata Bro sambil agak gemetaran. "Ya udah bro, tenangin diri dulu. Buat teh atau apa? Aku mau cek atap dulu, sekalian mantau Pak Tukang pasang galvalum," ujarku sambil menenangkan dia. Aku pun naik. Ia menyuruhku untuk berhati-hati agar aku tidak bertemu dengan hantu itu. Aku pun naik ke atas loteng dan benar saja, bau kaos kaki dan hawa pengap segera aku rasakan. Aku pun segera memantau keadaan. Lumut-lumut tampak memenuhi sudut loteng. Aku pun meminta tolong Pak Tukang untuk membersihkan semuanya. Setelah semua tahu apa yang harus dilakukan, aku pun kembali turun dan meminta teh hangat ke Bro. Lalu ia segera membuatkan teh hangat itu. Tak lama kemudian, 1 gelas teh hangat sudah dihidangkan di meja. Aku memandangi teh tersebut. Warna teh yang coklat gelap membuatku ingin segera meminumnya. Teh tersebut perlahan berubah warna menjadi merah. "Apalagi ini?" batinku. Warna merah itu disertai bau amis yang semerbak. Aku segera mengangkat teh itu lalu kubuang. Aku baca doa, lalu menuang teh itu ke tanah. "Ya Allah, datangkanlah hal-hal baik dan jauhkanlah hal-hal buruk."
dari hidup hambamu ini. Lalu aku membaca Al-Fatihah dan ayat kursi. Lalu aku membuang teh yang berisi darah itu. Asap membumbung tinggi ketika teh itu menyentuh tanah. Aku pun pamit ke bro, serta titip pesan agar ia selalu berdoa dan berhati-hati. Sesampainya di rumah, ibu sudah menyambutku. Aku pun mencium tangan ibu. Ayah yang berada di kamarku pun aku hampiri dan cium tangannya. Ayah hanya tersenyum ketika aku mencium tangannya. Ia kecapean sehabis kerja seharian. Ibu pun ikut ke kamar menyusul aku dan ayah. Kami bertiga mengobrol soal apa yang dilakukan hari itu. Aku tak menceritakan soal keangkeran coffee shop itu. Hanya konsultasi agar coffee shopku ramai. Aku sudah siapkan promo untuk Instagram. Ayah dan ibu juga mengajak teman-temannya untuk mampir di coffee shop milikku. Beberapa hari kemudian coffee shopku buka dan awalnya ramai dikunjungi oleh teman-teman ayah dan ibu. Aku berusaha melayani mereka sebaik mungkin. Mereka saling mengobrol dan bercanda. Malah ada yang sempat menghinaku karena hanya bekerja sebagai tukang kopi. Ada juga yang bilang aku nggak punya masa depan. Padahal orang yang terus belajar, pandai mengatur keuangan, dan bekerja keras, pasti punya masa depan. Tapi ya nggak apa-apa juga, mungkin hanya bercandaan biasa. Aku tetap sopan dan ikut menertawakan keadaan. Soalnya mereka pelanggan, dan pelanggan harus diperlakukan dengan baik. Aku tak pernah sakit hati dengan omongan, karena bukan fisik yang disakiti. Hanya dengan sekilas, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Malamnya aku membereskan semua peralatan, membersihkan gelas, piring, dan mengecek mesin kopi. Saat aku mengecek mesin kopi, tiba-tiba mesin itu menyala, tapi dengan suara yang sedikit aneh. Aku membersihkan bagian bawah, tempat menaruh gelas. Lalu selanjutnya aku bersihkan bagian lainnya. Aku cuci piring, gelas, dan mengelap semua meja bersama si bro. Aku tak lupa membuang sampah ke tempat sampah. Waktu mau memasukkan sampah ke bak sampah, aku melihat sesuatu, yaitu jari tangan. Bisa jadi itu jari telunjuk atau jari tengah yang terpotong. Aku pun berpikir, siapa yang membuang potongan jari malam-malam begini? Soalnya aku mikirnya itu properti untuk syuting atau mainan untuk iseng-iseng saja. Tapi pas saya lihat lagi, kok gerak jari itu? Aku tetap berpikir bahwa jari-jari itu adalah mainan untuk mengerjai orang. Lalu aku tinggal ke dalam. Bau busuk segera tercium ketika aku melangkahkan kaki ke dalam. Baunya seperti potongan daging yang ditinggal lama di alam terbuka. Aku tak menggubris. Aku masuk saja ke dalam kafe sambil merapikan meja, kursi, dan pulang. Si bro juga pulang, tapi beda arah. Pas pulang itu, motorku terasa agak berat. Aku turun sebentar dan mengecek keadaan. Semuanya aman-aman saja. Padahal motor ini baru aja diservis. Pas sampai di rumah, aku nggak nemu kejadian aneh lagi. Tapi di ruangan tengah, Bapak lagi sedih. Ia terlalu memikirkan perkataan teman-temannya yang nyinyir. Dan aku tiba-tiba disuruh untuk coba-coba daftar jadi pegawai kontrak. Aku yain aja. Singkat cerita, aku melamar sana-sini untuk dapat jadi pegawai. Dan akhirnya keterima sebagai pegawai kontrak di satu instansi. Nah, pada akhirnya, aku jaga malam di kafe. Sementara si bro akhirnya jaga siang. Aku ditemani satu pegawai juga di sana. Soalnya aku jam 8 udah molor, terlelap dalam mimpi. Baru jam 2 paginya bangun, lalu gantian jaga sama si pegawai ini. Awalnya oke-oke aja kan, buka 24 jam. Nah, lalu makin kesini, makin rame tuh pelanggan. Makin seneng dong kita. Tapi ada beberapa malam yang sepi. Malam Jumat sekitar jam 10 udah sepi. Lalu malam Senin dan malam Selasa. Yang rame ya jelas malam Minggu.
Pas malam minggu ini kita dihadapkan dengan pelanggan yang ramai. Sementara malam lainnya kita dihadapkan dengan hal yang ramai, namun bukan pelanggan. Sesuatu yang lain bersembunyi di antara tumpukan gelap. Seakan ngajak main dan ngajak nongkrong, layaknya pelanggan. Pada malam hari kafe ini berubah jadi kafe gaib. Kafe ini berubah menjadi lebih angker. Para hantu mungkin tak senang kita buka malam, atau justru sebaliknya. Hantu-hantu bersukaria saat pelanggan sepi, seakan ingin ikut menikmati suasana. Awalnya habis pulang kerja di instansi kan aku capek, langsung mandi, mengerjakan apa yang perlu dikerjakan, terus lanjut tidur. Waktu itu mungkin jam 12 atau jam setengah 1. Aku diganggu oleh hantu. Aku yang terlelap tiba-tiba dibangunkan dengan cara digoyang-goyang. Awalnya aku pikir itu pegawaiku. Tapi kalau itu pegawaiku kok nggak manggil nama. Aku menoleh dan benar saja, nggak ada orang, sepi. Aku lihat pegawaiku sedang bikin jus jeruk. Pas aku datang dan aku tanya, ternyata memang dia nggak tahu. Soalnya dia lagi melayani 2 pembeli. Ya akhirnya aku tidur lagi karena masih capek. Mungkin aja hal itu terjadi karena aku kecapean. Ya nggak ambil pusing lah, mending istirahat. Malam-malam berikutnya nggak ada gangguan. Hanya suara-suara aneh dari dinding. Suara seperti orang menghentak-hentakan kaki di plafon. Itu terjadi pas malam sepi atau nggak ada pengunjung. Suara itu ada waktu kafe sepi dan hanya bersuara di kafe bagian belakang. Iya, kafe bagian belakang itu dapur sama 2 ruang karyawan. Nah, di ruang karyawan itu ada toilet kecil dan kasur 2 yang sempit. Disitulah gangguan terjadi. Gangguan itu nggak mungkin dari orang yang menghentakkan kaki. Soalnya di kanan kiri kafe itu nggak ada rumah bertingkat. Semua rumah cuma punya 1 lantai saja. Orang di genteng juga nggak mungkin, apalagi sampai menghentakkan kaki. Pasti jebol. Pernah juga suatu malam ada suara orang sedang mengaduk minuman. Lalu aku kira itu pegawaiku, lagi melayani pelanggan. Pas aku lewat dapur, suara itu berhenti. Pas aku lihat lagi, ternyata nggak ada siapa-siapa, sepi. Nggak ada satu minuman pun yang tersaji di dapur, ataupun di meja pelanggan. Aku lanjut lihat parkiran depan, pegawaiku lagi nyantai di situ, sambil merokok. Ia juga ngaku kalau sendirian di dapur, hawanya nggak enak. Pas malam Jumat, aku juga pernah dengar suara aneh, yaitu suara orang lagi geser kursi. Lalu disusul suara orang yang ramai bicara dan bercanda. Aku inisiatif lihat ke depan dong, ke ruangan kafe. Pas dilihat ternyata sepi, gak ada orang. Lagi-lagi pegawaiku juga lagi ngerokok di parkiran. Gak jadi seneng deh, aku kira pelanggan, ternyata setan yang iseng. Lalu biar gak serem-serem amat, aku nyalakan musik. Aku buat kebijakan baru. Setiap di atas jam 10 malam, musik tetap nyala, tapi dengan volume yang kecil. Ya kira-kira ruangan kafe aja yang denger samar-samar, yang di sebelah kafe nggak boleh kedengaran. Ya intinya tidak mengganggu tetangga sekitar lah. Nah pas putar lagu ini, suasana jadi lumayan kondusif, nggak serem-serem amat. Tapi itu semua hanya berjalan 3 bulan. Pas pegawaiku pulang kampung 2 minggu, aktivitas gaib kembali lagi. Ya salahku juga, karena kalau malam kafe tutup. Soalnya aku kecapean. Makin jadi tuh aktivitas gaib di sana. Si bro pernah malam-malam ngecek kafe, tiba-tiba ada yang aneh. Semua gelas tertata di meja. Gelasnya bersih dan kosong. Padahal sebelumnya sudah aku cuci dan aku tata semua gelasnya di lemari bawah. Si bro telepon aku dan yang kukatakan, gelasnya sudah dicuci dan dimasukkan ke dalam lemari. Lalu si bro masuk nih ke kafe. Tiba-tiba ada gelas yang geser sendiri. Si bro melihat gelas itu bergeser perlahan. Rasa takut mulai menyelimuti perasaan si bro.
Namun ia tak bisa berlama-lama termenung. Ia pun merapikan kembali gelasnya. Pas merapikan gelas ini, si bro menemukan beberapa helai rambut. Namun ia tak menghiraukan hal itu. Pas beberapa hari setelahnya, si bro ke kafe lagi untuk mengecek. Sekalian ia ingin buka kafe di jam malam. Tapi ia harus putar balik karena diperlihatkan kumpulan kuntilanak sedang duduk di dalam kafe. Si bro langsung aja putar balik dan benar saja ia diikuti oleh beberapa kuntilanak. Si bro lihat dari spion, sosok kunti yang pipinya hancur dan hidungnya membusuk mengejarnya. Gerombolan kunti itu terbang sambil tertawa. Si bro terus tancap gas. Motornya terasa berat dan pas di telinganya ada suara sangat jelas ketawa kuntilanak. Padahal si bro pakai helm dan motornya melaju cukup kencang. Merinding dan ketakutan ia dibuatnya. Ia berdoa sebisanya sampai gang rumahnya. Baru si bro nggak diikuti lagi. Sambil terengah-engah ia membuka pintu pagar rumahnya. Badannya terasa lemas sekali dan kepalanya pun pusing dan agak sakit. Ia pun masuk ke rumah dan langsung tidur di sofa depan karena lemas dan gak kuat lagi. Esok paginya dia bercerita bahwa ia mengalami hal seram itu kepadaku. Aku pun menyarankan agar jangan ke kafe dulu sebelum pegawai pulang dan ngisi kafe lagi. Saat pegawai pulang, akhirnya aku dan pegawaiku buka malam lagi. Dan ini gangguan terakhir yang kami alami, yaitu aku melihat dua orang tiba-tiba datang dan duduk. Aku datangi, siapa tahu mau pesan minuman. Ternyata dua orang itu hanya diam ketika aku tanya. Matanya merah dan wajahnya pucat. Namun sebagai penjual yang baik, aku mempersilahkan mereka duduk aja. Tahu udah malam, jam 1 atau jam 2-an. Kafe sepi dan hanya ada satu orang tadi yang pesen minuman. Lalu pengunjung yang tadi pesen minuman itu memanggilku. Ia bertanya aku mengobrol dengan siapa. Soalnya dia merasa dia pengunjung satu-satunya di situ. Soalnya temennya belum datang. Aku pun langsung kebingungan dan menoleh ke arah meja yang ada dua orang pucat tadi. Lah, kok nggak ada? Hilang nih orang dua. Aku pun merinding. Aku pun berkata pada pengunjung itu bahwa aku sedang ngelap meja sambil teleponan. Untungnya pengunjung itu iya aja. Setelah kejadian itu, aku berdiskusi dengan si bro dan beberapa tetua di situ. Sampai akhirnya, kafeku diruqyah dan setiap malam Jumat kafe ditutup untuk pengajian dan kadang juga untuk khataman. Ya lambat laun usaha kafe makin lancar dan banyak orang yang berkunjung. Banyak juga yang beli produk kami lewat GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Tambah terpercaya usaha kami bisa bangun 2 kafe sekarang. Itulah kisah pengalaman Arhan waktu membuka coffee shop. Dan ternyata kafe itu saat malam Jumat menjadi kafe gaib. Bagi kalian yang ingin membagikan ceritanya, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini lebih berkembang. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.